Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Devan Yulio. Ada yang kasih tahu nih, sekarang udah 24 terakhir. Ditanya lagi, yang 4 siapa? Gak usah urusan pemilu gini, yang biasa juga pada bermasalah semua. Bener. Mana ada yang bener sih? Ya Allah. Tapi ngerem apa enggak kalau P? Ngerem? Kan pengereman. Nggak, orang kan pada ada ngomongin ISIS tuh lagi nggak ada apa-apa, udah lama diem. Iya. Tiba-tiba kok ada yang disalahin ISIS. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang, Cing, dagang. Dagang apa? Dagang spare part, Cing. Saya yang bagian supaya sampai di konsumen. Wah, lo berarti lo hilirisasi lo. Oke, gas. Yes, oke, gas. Robiat. Kurang dikit kayak Agak bergandol. Sang demotivator. Iya. Semakin di Devan. Lo bikin itu mulai kapan, Van? Gua ngonten dari 2020, Cing. 2020. Stand up dari? Stand up dari 2013. Oh, lama juga lo. Zaman-zaman SMP tapi. SMP 2013. Maksudnya bukan yang serius gitu tuh. Enggak, udah mulai open mic, udah mulai di panggung gitu. Tahun-tahun berapa? Itu mah SMA sekitaran 14, 15 lah. Itu di mana 14. Di Cilegon. Oh, lo Stand up Cilegon. stand up Cilegon. Cilegon. Udah mulai open mic tuh. Udah mulai open mic, baru berdiri tuh stand up Cilegon. Gua ikut open mic. Udah lucu belum? Belum. Berarti kan masih SMP lah, terus tertarik sama stand up. Terus apa bayangan lo tentang stand up waktu itu gitu? Dulu tuh sebenarnya cari temen aja sih. Cari temen, dan ternyata gue belum mikirin tentang duit, dunia entertain gitu ya. Belum kebayang juga, kayak cari temen, terus temen nongkrongan tuh kayak asik gitu. Selain dari gue eskul di sekolah, ya udah cari, ternyata ada komunitas stand up Cilegon, ya udah gue join. Emang lo ekskul apaan? Ekskul gue teater. Oh ya, yang deket-deketan lah seni-seni gitu ya. Seni-senian. Iya. Akhirnya di Cilegon, itu lagi rame-ramenya tuh. Maksudnya stand up lagi rame-ramenya 2013, 2014. Iya, di tahun segitu lagi naik-naiknya, lagi zaman Metro TV gitu-gitu. Iya. Suci lagi. Iya. Lagi gencar-gencar di semua. Nah, lu ngeliat stand up pertama kali di TV atau di off air? Gue ngeliat di Metro TV. Oh, iya. Pertama di Metro TV, terus ya udah secara tidak sengaja gue tampil stand up. Apa yang lo lihat nih sebagai anak SMP waktu itu? Nih kayak ngomong-ngomong ini doang gue bisa dah gitu. Zaman SMP itu sebenarnya gue nggak sengaja, Cing. Jadi di sekolah gue tuh ada penampilan pentas seni tiap hari Sabtu tuh. Iya. Jadi dari setiap mata pelajaran dia mewakili siswanya nih untuk tampil, misalkan kayak bahasa Inggris, performance storytelling, atau kesenian musik. Nah, gue mewakili waktu itu pelajaran bahasa Indonesia. Gue disuruh pidato sama guru gue. Cuma ternyata ketika pidato orang-orang pada ketawa. Secara gue nggak sengaja tuh, gue nggak niat pengen stand up apa gimana. Ternyata loh, orang-orang pada ketawa pas gue turun panggung. Ada teman gue yang bikin postingan di Facebook, gila lu Van, stand up komedinya lucu. Baru ngeh tuh gue, yang tadi gue lakukan adalah stand up komedi. Pidato tentang apa, masih inget gak? Lu kalau nggak salah tentang global warming dah. Anjay. Kalau nggak sih itu orang-orang masih ngomong global TV, lo udah global warming. Zaman dulu tuh kayak bikin ketawa orang gampang gitu. Ya namanya bocah kan, gue gini-gini doang, gitu-gitu. Kayak gampang ketawa kan orang-orang. Udah gitu memang itu circle lo yang tahu lo ada gimana. Bener. Jadi memang kayaknya relatif lebih mudah bikin ketawa orang yang kenal kita gitu ya. Iya, di masa itu kayak gampang juga bikin ketawa orang. Nah, akhirnya lo masuk ke stand up Cilegon nih. Ya. Apa aja ininya, kegiatan open mic doang apa udah ikut lomba apa ngapain? Stand up Cilegon, oh ya waktu itu masih
ketika gua join tuh masih baru-baru berdiri tuh stand up Cilegon. Baru-baru berdiri, gua join tuh udah mulai ada sharing-sharing tuh. Udah mulai kayak semacam abang-abangannya. Walaupun abang-abangnya juga belum ada pengalaman. Udah mulai sharing-sharing nongkrong tentang setup beats, punchline gitu-gitu. Terus gua sempat ikut street comedy-nya Metro. Yang street comedy 5. Itu di mana ya? Ininya ya, offer-offerannya. Gue nyampe babak playoff tuh di Loop Station Blok M Gultik gitu loh. Oh iya. Gulungan, Gultik. Jadi nggak sampai stand up fest-nya? Enggak. Oh. Okay. Di playoff itu gue ngebom parah. Dar. Lo umur berapa tuh? Wah itu SMA kelas 2 tuh umur berapa ya? Itu apa lo ininya? 15. Apa bahan-bahan yang diomongin itu bahan apa ya? Jadi ketika audisi yang pertama tuh kan yang di Banten, mewakili Banten, kan audisinya di Kaptang. Di situ gua pecah banget tuh. Ngomongin tentang cewek, tentang gaya-gaya cewek, pakai kerudung segala macam, tentang anak sekolahan kayak dan kebetulan audiensnya waktu itu banyak kan cewek. Jadi di situ pecah banget gua. Nah di situ gue nggak nyiapin materi lain karena gue pikir materi gue yang sebelumnya udah pecah banget nih. Nah ketika di playoff isinya anak-anak tongkrongan kan, anak-anak komunitas, laki-laki. Materinya sama. Tidak work di situ materi gue tentang anak sekolah, tentang cewek gitu-gitu kayak. Dan gue tampil pertama lagi cing. Dapat urutan tampil pertama terus kayak gitu dah. Emang aneh ya ini ya apa? Komedi itu aneh ya, maksudnya nggak menjamin satu beat berhasil di satu tempat, berhasil juga di tempat lain tuh nggak. Iya, nggak ada jaminan ya. Di situ gue juga agak jumawa cing, soalnya kayak wah sebelumnya juga udah lucu parah inilah, ya udahlah pakai setlist ini aja gitu. Ternyata kaget banget gue kan di Jakarta sendiri. Mana waktu itu gue sendirian, teman komunitas nggak bisa datang. Soalnya isinya kan pengangguran, anak sekolahan, nggak bisa nemenin ke Jakarta mereka. Nggak maksudnya waktu lo udah mulai sharing-sharing apa nggak ada yang kasih tahu? Nih kita di tempat berbeda, kita juga harus berbeda. Kita nggak ada. Sharingnya belum sampai itu ya? Enggak. Karena belum ada yang pengalaman juga. belum ada pengalaman. Nggak tuh orang-orang. Dia kocak ya itu. Ini banget tuh, kena banget di hati tuh anjing. Pecah di sana di sini kok bisa nggak pecah? Kaget gue juga anjir. Nah itu apa? Analisa lo apa waktu itu tuh? Ini penontonnya nggak ngerti atau kesalahan gue waktu itu analisa gue kesalahan gue pertama dan sangat fatal itu adalah so asik duluan sih. Tampil pertama kan, pertama dan dengan gobloknya gue bilang Cilegon mana suaranya? Jelas-jelas gue doang orang Cilegon. Entah kenapa ya waktu itu. Bocah tolol. Dia lo nggak siapin gitu. Maksudnya kan harusnya lo udah prediksi dong. Lo tampil di Blok M. Cilegon mana suaranya? Harusnya kan lo udah prediksi bahwa tidak ada yang suaranya nggak dilanjutin sama apa gitu nggak? Nggak ada lagi gue nggak nyiapin bom slide segala macem. Langsung aja tuh. Tebal muka langsung ke materi selanjutnya terus ternyata kosong. Oh ngebom. Mana waktu itu kan peraturannya nggak ada cut kan. Jadi lu dibebasin tuh. Selesai 5 menit. Selesai 5 menit. Akhirnya gue nyelesain 5 menit cuma anyabet. Sampai dicengin sama MC-nya tuh. Waktu itu MC-nya Awe sama Wawan. Kayak pas gue turun mereka naik. Ya acara baru dimulai. Terima kasih atas sambutan dari Malam Puisi. Emang kejam-kejam tuh MC itu. Sadis. Nggak membesarkan hati ya kalau ada yang ngebom ya. Sama dia dijadiin bahan emang. Pada kurang ajar MC itu. Tapi itu tidak membuat lo kapok? Sempat sedikit trauma. Gue sempat sedikit trauma gitu kan kayak. Akhirnya gue curhat sama almarhum Gaby waktu itu. Dia kan dari Serang juga di playoff yang sama. Cuma dia nggak lolos ke Playfest kalau nggak salah. Playfest apa? Stand Up Fest. Ya. Ya udah gue curhat-curhat terus itu sama Gaby tuh. Ternyata dia juga di State Comedy 4 tuh pernah ngebom juga gitu-gitu. Ya udah gue sempat sharing-sharing sama almarhum Gaby. Jadi ya itulah yang bikin gue nggak terlalu down-down amat gitu. Ya pengalaman pertama. Iya.
Udah. Lanjut tapi tuh di stand up ininya di Cilegonnya tetap sharing. Tetap tetap tapi tidak ada progres kayak anak-anak stand up Cilegon. Nggak ada yang jadi komika nasional. Suci audisi nggak ada yang lolos. Tapi lo ikut Suci kan audisi? Ikut. Ya di tahun 2000 Suci 9 tuh 2020 ya? 2020-an. Ya itu pertama kali gue ikut dan kayaknya terakhir. Kenapa ya, Pak? Itu kan bisa lolos sampai yang ditonton sama juri nih. Iya. Walaupun lewat Zoom ya. Zoom. Lewat Zoom. Nah itu ininya gimana sih? Apa? Kualifikasinya itu gimana? Jadi yang daftar tuh dikumpulin dulu di satu room itu. Waktu itu gue dapet jurinya tuh Awe. Oh oke. Bang Awe kan juri. Oh tetap ini, tetap online juga ininya. Tetap online juga. Oh tetap online ya. Tetap online juga. Jadi audisi pertama Bang Awe yang ngejuriin, terus lolos tuh dapat silver ticket. Dari situ ya udah ke yang juri utama. Nah di situ nggak dapat juga. Kayaknya langsung di satu hari itu juga ya, Cing. Seinget gue. Di satu hari itu juga. Iya sih. Masalah kan Suci udah sempet kayak apa ya, kayak audisi yang off air tuh di akhir-akhir 2019 sebelum. Oh cuma kepotong COVID ya? Terus COVID akhirnya diadakan online. Tapi lu itu dalam satu hari juga? Seinget gue sih dalam satu hari, seinget gue. Jadi 2 kali tampil lo di hari itu? Seinget gue ya, Cing. Terus ya udah tampil ke yang juri utama tuh. Mana itu kan gue di kosan. Di kosan depan laptop. Terus ketika gue tampil di yang juri utama tuh pas banget azan duhur. Gue nggak tahu ada juri-juri pada denger apa enggak tuh. Jadi gue lagi gini-gini. Allah Akbar, Allah. Lanjut. Takut tuh kayak kentang. Nggak lolos tapi ya? Nggak lolos. Gue ngebawain materi tentang UI. Gue kan mengincar sepertinya Radit ya. relate nih dengan materi UI. Ternyata tidak kena. Kalau kuliah apa, jurusan apa? Gue geografi. Geografi itu belajar apa sih? Geografi belajar bumi, manusia. Maksudnya kan kalau kita kan manusia dengan bumi. Waktu SMP SMA tuh belajar geografi itu ya belajar peta, tempatnya ini di sini, Aceh di sini, gunung-gunung ada di sini. Itu kalau di kuliahan belajarnya apa sih geografi? Di kuliahan tuh ada kebagi menjadi 3 anjay. Jadi yang gunung segala macam tentang fisik itu ada geografi fisik, terus ada geografi manusia juga, geografi politik, industri, gitu-gitu. Terus ada yang ketiga tuh geografi, sistem informasi geografi, jadi peta segala macam, yang teknologinya lah. Teknologi untuk bikin peta. Bikin peta. Maksud gue gini, geografi itu kalau dipelajari secara ilmu nih di universitas, itu nanti outputnya gunanya buat apa dalam kehidupan nyata? Kehidupan nyata, yaitu kalau contohnya seperti di perusahaan-perusahaan yang analisis tentang geografi dan kependudukan, terus ke BNPB bisa, terus ke PUPR, dinas permukaan, terus perencanaan tata wilayah kota gitu juga ya. Ke Grab, ke Gojek juga bisa tuh. Kadang kan kita butuh analisis tentang merchant kita nih taruh di mana aja potensialnya gitu-gitu. Terus kayak ngecek wilayah sekitar bagusnya di mana. Kalau misalnya kita mau bikin itu tuh pusat industri di Cikarang. Pusat industri di Cikarang. Nah, orang geografi apa sumbangsinya di situ? Di situ dia bisa menganalisis nih kira-kira dari kependudukan, dari karakteristik wilayah sekitar itu cocok apa enggak dengan industrinya, karena kan ada berarti industri ada hubungan sama sosiologi juga gitu. Iya, ada geografi manusianya juga. Oh, geografi manusia itu. Iya, jadi kita ngelihat nih sebenarnya industri ini cocok nggak ditempatkan di situ, karena ada industri yang dekat dengan bahan baku, industri yang dekat dengan konsumen. Nah, itu karakteristiknya lebih kemana. Terus juga kayak kalau misalkan ingin membangun tadi rencana tata ruang wilayah kan kita nggak juga elevasinya, ketinggian struktur permukaan buminya apakah cocok dibikin jadi wilayah, misalkan wilayah komersil atau wilayah pemukiman gitu-gitu. Perumahan. Kalau yang misalnya di bawah resiko banjirnya lebih besar. Betul. Jadi itu biasanya apa? Kalau yang lebih rendah nih tempat nih. Kalau yang pernah lo ini secara geografis lebih baik itu tempat apa? Tempat kosong aja.
Tapi Jakarta Utara banyak. juga tanah aluvial sih, tapi tetap aja dipakai-pakai. Tapi akhirnya ya resikonya ya banjir terus ya. Iya, sebenarnya lebih baik dijadikan lahan terbuka hijau aja sebenarnya. Kayak yang di Kemang tuh, ada kan di Kemang. Lo familiar gak sama daerah Kemang? Ada satu daerah yang selalu banjir. Selalu banjir dia di daerah itu. Mau gubernur siapa aja ya, nggak ngaruh dia gubernur siapa. Dia tetap banjir, tapi itu perumahannya banyak perumahan elit. Artinya dia bikin itu secara geografi nggak dianalisa kali ya. Sepertinya di bypass aja tuh kayak tas. Padahal mungkin wilayah situ tanahnya karakteristiknya lembek apa gimana. Atau di jadi nggak bawah. cocok. Atau mungkin daerah resapan airnya kurang karena semakin banyak bangunan-bangunan segala macam kan ngambil air tanah juga tuh. Apartemen, kos-kosan, oyo-oyoan. Oh Banyak iya, kan, iya. teman-teman. Ngambil resapan airnya jadi reservoir kurang. Oh iya bukan resapan kayak muncratan air kayak. Gitu kan. Jadinya Iya. ambil-ambil tuh wilayah sekitar. Jadi itu sebenarnya peran geografi tuh. Itu kalau memang into ke geografi. Kalau semuanya pembangunan ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu yang kemudian diterapkan sebenarnya aman harusnya ya. Sebenarnya aman harusnya. Iya, makanya gue suka ini kan daerahnya daerah elit ya Kemang ya. Kenapa ini dia sendirian tuh banjir emang dari sebelah sana turunan, dari sebelah sini turunan gitu. Jadi ada kayak di cekungan. Ya. Dan itu rumahnya bagus-bagus, gede-gede segala macem. Iya, ya kadang kan orang suka apa ya demi kepentingan pribadi. Iya. Jadi itu dilewatin gitu loh. Kayak ini juga lo pelajari berarti. Misalnya yang di Cikarang itu ya. Misalnya ada orang di sini sebenarnya kebanyakan petani nih. Jadi kalau lo bikin pabrik, pusat industri di sini nggak cocok. Itu juga analisa dari geografi manusia itu. Geografi manusia. Di geografi manusia tuh ada matkul geografi industri, geografi politik, gitu-gitu. Ada pecahannya lagi tuh matkul. Politik juga ada ininya. Politik juga secara ada. geografi mempengaruhi sikap politik gitu. Kebijakan-kebijakannya. Oh, kebijakan Jadi politik. karena wilayah kondisi geografis itu kan mempengaruhi bagaimana manusia berinteraksi di dalamnya kan. Iya. Nah, otomatis kebijakan-kebijakan politiknya juga harus menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Iya. Gitu. Jadi suatu daerah mungkin cocok dengan A, cuma nggak cocok diterapkan dengan daerah yang lain. Kayak bikin peraturan-peraturan ya. Iya. Peraturan-peraturan misalnya peraturan makanan halal, makanan haram. Lo di daerah yang banyak makan babi mah jangan digembar-gemborin. Iya. Sertifikat halal sering gitu ya. Bahaya, jangan. Bahaya, malah bahaya. Jangan. Nah itu geografi juga yang pelajarin. Kayak Bukannya kalau- sosiologi deh gitu deh. Antropologi, sosiologi emang. Ya, Jadi kayak banyak kalau- ininya, persilangannya tuh ilmu. Iya, jadi kalau geografi itu intinya interaksi manusia dengan lingkungannya sih. Ada ininya. Lo apa? Ini terakhir, tugas akhir. Gua ambilnya geografi skripsi gua tentang stand up comedy, Cing. Apaan geografi? Apaan lo ngarang lo? Keren, kan? Apa coba? Apa ini hubungannya? Judul gua adalah Pola Spasial Pemilihan Tempat Menonton Open Mic oleh penggemar stand up comedy. Spasial itu apa? Spasial tuh wilayah keruangan. Oke. Apa judulnya tadi? Pola spasial spasial. pemilihan tempat open mic stand up comedy oleh Penonton. tempat open mic oleh penonton stand up comedy. Jadi lo menganalisa nih orang itu tinggal di mana? Jadi gua mengklasifikasikan nih penonton stand up comedy itu ada kelas-kelasnya kan. Jadi orang nonton stand up comedy itu berdasarkan kayak dia cari hiburan doang, cari temen atau apa ya lupa gua satu lagi. Nah terus diklasterisasi lagi tuh. Ini dari kelas apakah pekerja, apakah masih sekolah, apakah udah lulus gitu. Terus dia tuh lebih seneng ke yang tempat open mic yang seperti apa. Itu gua ke komunitas se-Jabodetabek, Oke. se-Jakarta. Berarti lo ini sendiri dong, penelitian sendiri, kuantitatif. Kualitatif. Oh lo analisa-analisa aja jadinya. Meneliti harusnya sih gua Kuantitatif ya. open mic keliling. Iya. Cuma waktu itu lagi Covid. Ah. Jadi gua via telepon doang.
Gua ngekotek-kotekin ketua-ketua komunitas sama orang-orang komunitas yang gua kenal tuh. Jadi lo tanya sih ke komunitasnya siapa aja yang datang, dari daerah mana aja gitu yang datang gitu. Ada kontak penonton yang sering datang nggak? Oh. Gitu. Baru dari situ gua dapat narsumnya. Terus dari situ gua lihat juga kondisi tempat open mic-nya itu kira-kira apakah yang outdoor, apakah yang di dalamnya itu isinya apa aja, daya tarik untuk penontonnya itu apa sih sebenarnya? Apakah karena jaraknya deket doang kah, atau karena dari segi materi juga gua sempet wawancara juga tuh. Lebih senang materi yang apa gitu daerah sini gitu. Apa yang ini? Ini kalau buat anak-anak yang pada tour tuh berguna banget ya. Iya sih harusnya. Ini lo nih skripsi lo nih. Iya, jadi dia harusnya. bisa menyesuaikan kan. Ini lo belum bikin skripsi sih waktu lo itu ikut street comedy. Iya. Jadi gue nggak itu. Jadi lo nggak tahu. Ya, iya. Spasialnya si Banten sama Blok M beda. Lagi stand up di itu ya, di Blok M. Contohnya materi gini harusnya. Iya. Bukan materi tentang cewek-cewek SMA. Tapi itu juga ada dalam ini ya, penelitian lo. Akhirnya ada orang yang kayak misalnya senang sama materi politik. Ini tempatnya di sini, orang-orang yang datang ini gitu. Iya, pola spasial tuh banyak di spasial itu artinya bukan cuma tempat ya. Bukan cuma tempat. Bukan jadi cuma tempat dia. Orang-orang Interaksi orang-orang. Terhadap awareness kita terhadap keruangan ruang hidup kita gitu loh. Yang datang tuh apa aja orangnya. Kayak misalkan ketika lu datang ke bioskop nih, lu kan pasti milih tempat duduk. Gue mau yang inilah yang atas biar enak. Nah itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan spatial sense. Jadi sense terhadap ruangan lu. Gua kayaknya enakan yang sebelah sini, jadi gua tempatin sini aja. Iya. Gitu. Nah kalau pola spasial itu yaitu memetakan, jadi orang-orang yang ini tuh mereka lebih senang ke tempat yang seperti apa dan dari background yang kayak gimana. Kayak kita milih tempat duduk, aku maunya yang di pinggir lah supaya nggak kalau mau kencing gampang keluarnya. Itu udah kita spatial sense tuh. Setiap manusia punya spatial sense pasti. Oh, duduk di mana aja dong berarti ya? Iya. Itu geografi. Kesadaran lu terhadap ruang yang lu tempati itu geografi sebenarnya. Bahkan duduk di dalam mobil ya. Di dalam mobil aja tuh kita. Dalam mobil iya. Gue lebih suka di sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Iya, lu kan ada dalam satu ruangan kan ketika itu. Jadi lu ngeh nih, oh iya. Gua milih ini. Atau gini. Kita datang ke kafe. Kita nggak mau datang ke kafe yang ini karena ini mah yang datang masih anak-anak ABG. Gue maunya ke yang sebelah sini lumayan nih kelasnya kelas pekerja. Itu spatial sense juga bukan? Iya. Karena kita bukan sekedar tata letak, tapi ya isi ruangan itu apa gitu. Iya, bagaimana kita berinteraksi dengan ruang yang kita tempati. Lah harusnya berguna banget buat tur ya ini ya. Harusnya. Iya, lo jadi konsultan ini aja orang yang pada tur. Ini di Kendari ini. Tapi memang waktu itu kurang optimal soalnya ya COVID kan, by phone doang. Yang di bayangan gue tuh waktu skripsian tuh kan kayak wah nanti gue open mic keliling nih se-Jakarta. Tapi waktu itu pas banget Maretnya COVID ya. Jadi ya udahlah akhirnya dipaksa-paksain by phone. Berarti lu skripsian juga sidang online? Online. Sidang online, wisuda online. Nah itu susah ya. Berarti secara spatial sense sesuatu online itu susah ya. Karena kita tidak berada di satu lingkup yang sama. Lo lagi yang kemarin Suci 9 aja. Iya, sulit. Sulit ya. Nggak satu apa ya? Nggak satu apa nama itu? Satu ruang yang nggak satu ruang yang sama. Gitu. Gua nggak bisa ngerasain apa yang lo rasain di sana gitu. Iya, benar. Agak sulit juga tuh. Agak sulit ya. Makanya memang waktu yang lagi COVID itu kan sering itu kita dapat job-job online. Kita stand up di sini, yang nonton lewat Zoom. Di awal-awal tuh orang pada nggak mau tuh karena memang jarang dapet ininya, nggak dapet ada. Lagian orang kan juga pada diem ya, maksudnya cenderung nge-mute kan. Kalau orang ketawa, kalau orang ngebuka mic-nya terus ketawa juga kan aneh nggak sih terdengar ketawanya, tapi di laptop gitu. Aneh sih. Paling riak-riak ketawa. Nggak, maksud gue nggak usah ya kayak gitu. Kita lagi kan kita lihat di sini nih, dia lagi ada nengok-nengok, belakang ada yang lewat segala macam gitu.
Ada Itu special sense juga itu. Pengaruh juga jadinya ya. Pengaruh Cing. Jadi Nah, ya, waktu lo skripsi itu apa kesimpulannya apa? kesimpulannya tuh ada kategori-kategorinya lah. Orang Iya. yang begini tuh lebih suka, gua lupa sih. Orang yang kayak gini tuh lebih suka kayak gini. Ternyata kebanyakan itu dipengaruhi oleh jarak. Oke. Jadi rata-rata sebenarnya yang disajikan oleh para komunitas stand up comedy ini sebenarnya dalam open mic itu sama ya. Cuma yang membedakan tuh materi kebanyakan anak-anaknya aja. Seringnya kayak gimana. Cuma itu nggak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah jarak. Jarak antara tempat open mic sama rumah si penonton. Heeh. Jadi walaupun lu emang suka banget yang genre, misalkan genre absurd apa gimana, lu nggak akan se-effort itu ke yang jauh. Dan lagi karena cuma open mic kan, maksudnya bukan yang lu nggak ada tanggung jawab bayar tiket segala macam. Jadinya nggak ada attachment yang bikin lu jadi harus datang banget. Iya. Tapi berguna ya itu ya, geografi itu ya ternyata. Iya, setelah dipikir-pikir. Sudah dipikir-pikir. Dan Bayangan bisa kita tuh ke kayak sono. itu karena SMP SMA waktu pelajaran geografi ya peta aja kita ingat hingga kini tuh. Belajar peta buta. Awalnya gue juga mikirnya kayak dan itu geografi di kampus gue tuh masuknya ke jurusan IPA. Selama ini kan kita taunya geografi MIPA ya? itu IPS, MIPA. Lo MIPA berarti? MIPA. Oh. Kayak masuknya ke IPA gitu kan, kayak ternyata lu juga belajar eksaknya juga dan ternyata ada sosialnya juga. Sosialnya juga ya. Berarti itu di tengah-tengah ya. Di Tapi waktu kita tengah-tengah. SMP SMA, geografi itu IPS. Iya, gue gak tahu kenapa juga tuh, kenapa malah IPS ya. Padahal harusnya sains banget kan. Tentang alam gitu-gitu ya. Iya. Jadi waktu lo kuliah itu banyak ada dosen sosiologi, dosen antropologi. Dosennya sih dosen geografi. Iya, maksudnya yang spesialisasinya tuh menganalisa tingkah pola manusia di satu ruang gitu. Pelajarannya itu dosen-dosen geografi manusia itu yaitu ada kaitannya sama kehumanioraan. Oh, iya. Oh, berarti sebenarnya menarik ya geografi ya? Sebenarnya. Nah, teman-teman lo yang udah pada lulus kerjanya di mana? Temen gua sih ada yang itu tadi BMKG ada. Tapi kalau dia ngambil yang bagian yang apa tuh? Kalau geografi fisik sih. Ya geografi sih. Sebenarnya kalau yang lebih berarti lu lebih bisa hidup dari kerjaan lu kalau lu ngambil geografi fisik atau sistem informasi geografi, karena memang sekarang tuh ya gimana pun masih dibutuhkan tuh yang dua itu. Kalau geografi manusia ini sebenarnya terlalu abstrak jatuhnya. Jadi bukannya kalau misalnya kita di Indonesia mungkin kali ya, mungkin di luar negeri kepake banget ya karena ingin membuka satu lahan untuk satu keperluan. Dia banyak disiplin ilmu yang dijadiin pertimbangan. Kalau di kita kayaknya belum. Iya, gimana pun skill yang dicari dari lulusan geografi itu ya lu bisa ngedigit peta nggak? Maksudnya bisa pakai software ArcGIS, software peta-peta gitunya nggak? Gitu-gitu sih jatuhnya ujung-ujungnya. Yang jadi core tetap gitu. Kayak kebanyakan teman-teman gue yang memang di bidang geografi itu kerjanya jadi map analisis gitu-gitu. Tapi itu sebuah bidang yang selalu berkembang terus kan? Iya, karena pasti. ruang kita juga berkembang terus, berarti harus selalu ada update peta itu ya. Nah itu yang kepake sampai sekarang. Yang kepake. Ada geografi manusia ada ini nggak? Ada yang lo tahu nggak? Geografi manusia kalau jurusan linear apa yang kerjaan ya? Apaan ya? Sebenarnya harusnya kepake di mana-mana itu, apalagi IKN. Jatuhnya mungkin itu jadi ini kali hal yang menempel di diri kita gitu, bukan sebagai ilmu khusus skill gitu kali mungkin ya. Emang nggak ada di tempat lo yang orang S2 atau S3 tentang geografi manusia? Kayaknya kalau S2 ke tata wilayah kota. Kebanyakan itu ya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin IKN, kayaknya kalau lo yang jelasin nih geografi manusia harusnya paling utama dulu kali ditanyain pendapatnya ya. Bisa jadi sih. Iya ya. Iya ya. Maksudnya ini ada tempat. Geografi manusianya harus dikasih
ditelaah dulu nih. Iya, kita harus ngerti dulu Ngerti dengan dulu. orang dan lingkungan di situ ya. Iya, harusnya Mungkin itu. kepake juga. Kita nggak tahu aja ya. Cuma itu orang jarang ngeh juga sih tentang geografi ini, geografi manusia gitu-gitu. Orang kan taunya itu tadi, yang sungai, gunung gitu-gitu doang. Iya. Atau itu yang ini baru kali? Dia belum jadi mainstream, mungkin masih belum kelihatan, belum ke expose ke banyak orang. Kegunaannya juga mungkin nggak. Kegunaannya mungkin belum applicable banget gitu. Iya. jadinya. Dia padahal kalau lo jelasin ini artinya sebenarnya setiap perubahan yang ada di bumi ini, di kehidupan ini, itu berhubungan sama geografi manusia ya. Iya. Misalnya kebiasaan orang yang tadinya berburu terus jadi bertani, itu kan juga karena kegiatan manusianya bisa dipengaruhi dan bisa mempengaruhi, jadi vice versa gitu. Keren juga. Iya, keren juga. Keren juga jurusan gue ya. Iya, harusnya keren Kalau gitu. gue mikir ya. Selama ini gue kalau ditanya cuma bilang MIPA doang lagi. Soalnya bukan jurusan favorit kan. Iya. MIPA itu di sebelah hukum ya? MIPA itu di dekat farmasi. Hukum mah jauh lagi. Ini kalau kita masuk nih, belok kanan itu kan yang fisip, sastra. Kalau lurus, Lurus lagi kan sampai Kutek tuh. itu lo belok kanan belok lurus. Dari mana nih? Dari bis kuning. Bis kuning masuk. Bis kuning Set. masuk. Nanti ada pertigaan tuh yang fisip, yang sini hukum. Nah itu Lo kemana, kanan apa kiri? Kanan apa kiri. lurus? Lurus, berarti lo kiri hukum. muter, ngelewatin Fakultas Teknik. Kanan dong berarti. Kok kanan? Lo dari sebagai Gerbatama geografi ya? lo. Iya, sebagai orang geografi. Gerbatama. Nggak bisa memetakan, ya kanan dong. Dari bis kuning nih, dari halte naik bis kuning. Kan Haltenya halte Gerbatama kan? Gerbang utama kan? Iya, itu Iya. yang Gerbatama tuh mana? Ya pintu utama yang gede Iya, sih. lurus. Terus tuh. Lewat terus sebelah kiri stasiun. Ah. Ya kan, lurus. Nah, itu ada pertigaan nih. Nah, kanan. Nah, itu kanan. Psikologi Kanan, dulu. terus psiko, Fisip, sastra, terus teknik, ekonomi, teknik. FE, teknik, terus lurus lagi ke sono lagi. MIPA. Ih, deketan lurus dong. Lurus. Habis hukum apa gitu? Oh, kalau lurus kan hukum, Masjid UI kan. Iya. Terus MIPA. enggak dong, masih ada Erika, Erika FK, apaan? Rumpun Ilmu Kesehatan. Rumpun ilmu kesehatan apaan? Itu FK, FKG, Oh, FKM. ya, FK udah di situ ya, iya. Di situ. FKM. FKM, Berarti stadion dong lo. stadion. Lu di situ? Stadion lurus lagi. Buset ya, gede banget berarti UI Di ya. danau yang ujung apa sih? Dan ya. Rektorat? MIPA. Rektorat. Di sininya gimana sih? Lu nggak bisa menjelaskan lo geografi lo. Ini Lo geografi manusia Geografi lo. itu deket ini, geografi deket tempat orang foto-foto wisuda. Oh ya. itu. Ya. Lapangan situ terus ke yang gedung MIPA masuk. Ya pokoknya MIPA backgroundnya belakang. rektorat gitu. Geografi. Nah, Yang itu. background rektorat. Itu di situ. 4 tahun lo cepet lo berarti. 4 tahun. Rata-rata anak geografi berapa lama? Kebanyakan sih 4 tahun sih normal. Ya ada aja yang sampai 7 tahun ada sih. Oh, Cuma itu kayak paling 1-2 orang. ya. Begitu lulus lo kerja nggak? Begitu lulus gua kerja. Kerja apa? Kerjanya sangat tidak sesuai dengan jurusan gua. Apa? Gua jadi Siapa tahu coba kita analisa sebenarnya berhubungan nih dengan geografi manusia. Apa kerjaan lo? gua jadi tim sosmed di sosmed. Kayak nggak ada geografinya dah. Ya nggak ada hubungan. Nggak ada. Oh gimana gua jadi nggak ada. Iya karena sebarannya terlalu luas. Tim sosmed nih. Nggak ada. Gua di Invia. Invia itu apa? Invia itu perusahaan media. Kalau lo tahu Tahi Lalat. Terus ada Invipop. Tahi Lalat tuh yang dulu tuh Invia Fake. Tahi Lalat tuh yang animasi. ada juga di Instagram kan tuh yang dia yang agak-agak nyeleneh ya. Tahi Lalat sih ya. Tahi Lalat. Kalau lo tahu Dagelan. Dagelan juga. Dagelan under Invia. Gitu-gitu. Jadi gua kerja di Invia tuh awal kerja banget. Sebagai social media operation. Jadi gua yang ngurusin kontennya. Jadi kalau ada brief masuk iklan,
Kan dari brand kira-kira dikemasnya kayak gimana nih. Terus gue megang TikToknya juga. Jadi talent, jadi content writernya juga di TikTok. Nah itu dia yang bikin tuh, si Invia yang bikin akun itu atau diambil? Invia yang bikin. Ya, memang Invia yang bikin. Si dagelan itu Invia yang bikin. Jadi awalnya dagelan dulu, Ya, dagelan gede, habis itu baru bikin perusahaannya itu Invia. Oh awalnya dari dagelan nih, memang dari dagelan. Oh iya. Gue sempat daftar juga ke Comika, Cing. Tapi Gue keterima. kok bisa nggak terima? Gak tahu. Harusnya gue udah masuk ke interview kedua tuh kan. Ke interview kedua tuh harusnya sama Panji interviewnya. Coba Panjinya nggak bisa. Terus jadi ganti CEO-nya gitu lah. Terus ya udah katanya bilangnya sih katanya lo terlalu ini ibaratnya intinya gue terlalu overkill untuk ngisi posisi itu gitu. Apa tuh istilahnya kalau kelebihan? Over apa sih? Over skill bukan over skill. Bukan apa ya? Over spec, Over spec. spek lo kelebihan lo gitu apa sih ya? Ada tuh. Ada underrated, ada overrated. Over apa ya kalau lo kelebihan nih ininya nih? Over spec sih yang mendekati. Iya, over spec ya. Iya, bilangnya sih gitu. Si CEO dan manajer gitu-gitunya katanya mah. Kalau gue juga Jadi kan harusnya dia untung ya. Dapat orang over spec iya. Gue juga kan tolong. Lagi pandemi kan. Lulusan khawatir. Iya. Nah, itu berapa lama lo di Invia? Masih sampai sekarang. Oh, masih. Nggak pindah-pindah lagi, Cing. Tapi nggak harus datang ya gitu-gitu tuh di Invia itu. Sekarang WFO sih, Selasa sampai Kamis. Senin Libur? ini. Enggak maksudnya. Di podcast ini gue Senin. Memang enggak. Senin WFH. Senin WFH. Oh, jadi lo bisa libur 3 hari lah, Sabtu Minggu. Ya. Senin. Sebenarnya ya WFH tipis-tipis. Tipis-tipis. Ya. Jadi sekarang ada berapa yang di handle sama Invia? Sekarang ada banyak. Berapa akun? Sekarang tuh Inviafek udah rebranding jadi Invipop. Terus Invipop gue lihat juga tuh. Invia Shop. Invia apa pakai F berarti kan? F ya F. Pakai F kayak Invipop itu. Oke. Nah itu rebranding dari Inviafek. Ah. Terus yang tadinya ada Invia Showbiz itu rebranding jadi Vbiz. Terus ada Crush Media otomotif. Ada dagelan. Terus joint venture-nya itu tadi sama Tahi Lalat. Terus Invia itu juga bikin IP house. Jadi ibaratnya kayak talent artis gitulah, talent management. Cuma ini isinya animasi-animasi dan kreator-kreator. Kayak kalau animasi itu ada Fernalta, Tahi Lalat, terus siapa lagi ya? Fernalta, Tahi Lalat, Dalang Pelo. Terus Semakin di Devan pun under Invia. Terus ada Willy Winarko. Terus Nah, yang dilakukan Invia apa tuh? Misalnya kalau Semakin di Devan itu deh. kalau sama Semakin di Devan tuh kerjasamanya lebih ke bagian sales dan ini aja sih. Sales dan pengembangan dan bisnis manajemennya aja. Bukan kontennya? Bukan, kalau kontennya 100% gua yang Lo sendiri? Ya. Jadi mungkin aja si Invia ini mengerjakan akun orang sebenarnya. Misalnya ini gue pengen apa ini akun gue nih, pakai Invia deh. Tapi sekarang udah gak buka service gitu sih Invia. Dulu ada? Dulu ada, sempat ada. Itu apa biasanya? Sosmednya apa? Brand atau apa? Brand ada, tokoh-tokoh ada juga. Orang juga ada? Orang juga ada, brand ada. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu, udah nggak melakukan service itu sih Invia. Karena? Nggak tahu ya, nggak tahu sih gue. Mungkin karena terlalu effort kali, kayaknya. Terus sekarang Invia tuh lagi pivot ke industri perfilman. Udah bikin? Mulai masuk ke perfilman kayak kemarin Sherina 2, terus 13 Bom di Jakarta, terus Ketika Cinta Berhenti di Sini, filmnya Prilly. Itu 3 film yang ibaratnya udah di-invest jadi Invia dan Invia jadi produsernya gitulah. Di Sherina 2. Iya. Invest uang aja, bukan terlibat secara produksi? Setahu gua invest uang doang, setahu gua. Ya, tapi paling nggak udah ke arah situ gitu. Ya udah ke arah situ Invia. Ya. Belajar ntar bikin produksi sendiri.
Iya kayaknya karena situ juga nggak tahu sih. Banyak gak sih Pan itu kan karyawannya Pan kalau kayak gitu kan? Karyawannya kayaknya kurang lebih mungkin 80-an. Wih banyak juga ya. Mungkin ya kurang lebih. Digabung semuanya tuh. Ah, Terus Invia tuh juga ada Invia Pariwara itu dia ada bisnis F&B-nya juga. Cafe di Bogor, Samsara Bogor. Oh Samsara itu? Samsara restoran yang baru itu. buka. Baru buka tahun lalu. Invia Pariwara itu apa? Kayak agensi iklan? Semacam agensi gitu. Ya agensinya gitu. Terus ya di dalamnya tuh ada servisnya tuh ada bikin event. Dan salah satunya ada yaitu bisnis F&B juga. Event tuh ada Jakarta Sneaker Day. Ya, nah itu event dengar. punya Invia. Oh udah gede juga berarti ya? Ya. Iya Nah, kan ya gue. terus gimana ini loh kegiatan berkomedi? Stand up gimana stand up? Stand up tahun lalu baru bikin di Comika. Cing. Baru bikin special show di Comika tuh. Karena namanya? seminar demotivasi. Yang seminar demotivasi itu pertunjukan Stand up show tunggal, show Oke. tunggal. Berarti udah download juga udah bisa dong, udah ada dong. Udah bisa. Sudah bisa ditonton di Comika. Tapi sekarang jadi streaming ya. Bukan Tapi download. ada beberapa yang gue masih download deh. Oh iya. Setahu gua udah jadi streamingan semua. Streamingan semua ya? Iya mungkin kali ya. Gue nggak tahu tapi gue kayaknya masih download ya. Gitu seminar demotivasi sama Comika. Tapi kan Gitu, maksud maksudnya. gue kegiatan stand up itu cuma bikin show doang atau lo masih open mic? Open mic sih udah jarang. Kalau paling datang doang. Karena sekarang gua di Depok jadi seringnya ke stand up Depok sih. Ke acara-acaranya anak Depok, show-shownya anak Depok, open mic-nya ya gua nggak yang open mic. Paling ketika waktu mau show gua baru agak rutin open mic. Kalau sekarang tuh nggak Males open ya? mic. Males ya? Males dan juga kayak entah kenapa merasa kehilangan Giroh apa? Giroh semangat. Iya, kehilangan semangat Excitement dan gitu. Excitementnya gitu. Dulu tuh kayak zaman-zaman sekolah gitu kayak deg-degan terus excited. Harus lucu nih gua walaupun cuma open mic. Sekarang Udah enggak. Sekarang tuh yang kerasa banget tuh kalau dulu kan lagi motoran, kepikiran materi berhenti, materi stand up tuh. Kalau sekarang tuh di jalan kepikiran materi tuh ya materi konten. Jadi buat konten. Jadi konten lagi. Bukan ke materi stand up gitu. Jadinya. Ya. Tapi ada rencana show lagi? Ada sih rencana mah. Kapan rencananya? Mungkin akhir tahun ini. Jadi sekarang lo kalau mau stand up open mic ya karena pengen ada kerjaan lah gitu. Show. Kalau offer ada nggak sih? Lo? Offer paling beberapa ada yang nawarin, cuma gue masih merasa nggak mengiyakan dulu deh. Masih nggak tahu, nggak dapet ininya. Dan lagian deg-degannya tuh dari awal nggak sih? Dari awal iya ya. Iya dari awal. Oh ya boleh. Langsung tuh udah deg-degan tuh. Iya. Nggak tahu belum untuk jadi bintang tamu gitu kayak belum dapet ininya lagi apa ya? Ya giroh lah. Ya girohnya gitu tuh. Girohnya belum ada ya. Kayak bahkan sekarang tuh ada ketakutan gitu-gitu kayak kok jadi orang yang awam lagi gitu ya. Ini karena keseringan nggak stand up sih. Nggak stand up ya. Kalau di konten memang jalan ini si semakin di Devan ini secara grafis lah ya. Grafisnya gimana? Kalau di konten ya memang jalan gitu. Iya. Ada endorse juga gitu. Ada, alhamdulillah. Itu yang itu lo di showroom mobil itu endorse showroom mobil bukan sih? Showroom mobil yang konten baru gua upload yang 2,6. Ini harga 2,6. Oh, itu mah di parkiran mall. Gue kira udah orang jualan di situ. Itu gua ngeparodiin itu kan yang ada yang MLM itu kan. Iya. Gua parodiin itu di parkiran mall. Oh. Gitu. Iya. Nah, sama si Comika lo apa nih hubungannya nih? Nggak ada, cuman lo jual itu aja dan stand up di sana aja. Iya, cuma pas show itu doang. Main-main ke Comika kan banyak open mic gitu. Lo masih suka lihat gak? Gua nonton yang show-shownya sih, bukan open mic-nya. Yang kayak apa namanya tuh acara mereka yang kemarin
Komedi Gym, Komikaze, Komikaze, Komedi Gym, eh, yang ya ibaratnya yang mereka bikin show ya gue tonton. maksudnya masih terlibat lah, jadi apa namanya perkembangan stand up juga masih tahu lah gitu. Masih ngikutin. Iya. Sayang ya padahal ya. Pertama sayang geografi manusia lo nggak. Iya. Ternyata banyak. Ternyata potensial banget. Potensial ternyata banget keren ya. ya. Setelah gue obrolin ternyata keren ya. Keren itu geografi manusia ya. Kayaknya semuanya harus penting juga ya. Kayaknya kalau itu benar mungkin kita harusnya akhirnya bisa memetakan nih perilaku orang berdasarkan tempat tinggalnya. Harusnya bisa. Bisa ya. Bisa dipetakan itu. Jadi sebagai HRD juga akan tahu nih lo tinggal di mana. Ini. Wah, ini orangnya Udah ketahuan ya. Jadi udah nggak ngeliat ketahuan. zodiak. Nggak ngeliat zodiak lagi gitu. Nggak ngeliat zodiak, nggak ngeliat mungkin golongan darah. si Comika juga ngeliat lo kali. Dia anak geografi manusia kali itu. Dia kagak tahu jurusan gua. Nggak, maksudnya dia menerapkan itu. Ini anak bekas anak Cilegon pindah ke Depok. Oh, berarti orangnya kayak gini nih. Gitu. Iya ya, geografi manusia kenapa nggak ini ya? Ntar gue coba, gue mau ini ya, mau lihat-lihat lah. Belum banyak yang Ilmu yang keren banget itu, Van. Menurut gue, Van. Iya, harusnya ya. Iya. Jadi mau ngapa-ngapain tuh kayak contoh IKN itu yang pertama yang bersuara terusnya orang geografi manusia ya. Cocok apa kagak? Iya, tapi lapangan pekerjaannya kayak belum banyak yang Belum banyak ya, membutuhkan. belum banyak yang membutuhkan. Jadi ya. orang-orang akhirnya ke ya itu tadi sistem informasinya itu, ke Iya, teknologinya, software-nya, ke situ Geografi manusia, geografi fisik, sama IT. sama IT-nya lah. Sistem informasi geografi (SIG). SIG. Kayak geografi fisik, lo tau food estate gak? Yang gagal itu. Yang di Di mana? Kalimantan apa di mana gitu. Nah itu harusnya juga geografi tuh, ya. Di Iya. tanah yang kayak gini nggak pantas di. agak maksain mungkin ya. Iya. Banyak kepentingan gitu-gitu kali. Iya. Jadi maksain ditaruh di situ padahal emang karakteristiknya nggak cocok. Iya. Wah, ini geografi harusnya semuanya nih. Keren ini apa jurusan lo Van lagi? Iya, Lo nggak mau coba keren ya. mendalami geografi manusia? Udah terlalu Sekolah masih mau nggak? masih mau. S2 gitu masih ada Masih mau. keinginan Cuma untuk nggak ngambil geografi kayak gue. nggak mau. Paling ngambil komunikasi yang menunjang karir Karir ya. berkonten. Komunikasi. S2 ada nggak sih di digital komunikasi? Kurang tahu sih gue. Udah ada belum ya ilmu digital komunikasi gitu ininya? Kurang tahu deh. Kalau S1-nya sih kayaknya banyak belum lah tahu sih gitu. gue. S2-nya ya. Ya paling ya gue udah S2 mau cuma nggak akan ngambil geografi lagi, kayak udah terlalu jauh. Udah lupa gitu loh. Udah lupa ya. Udah meninggalkan itu berapa tahun tuh, udah berapa tahun. Lagian juga baru tahu kegunaannya sekarang ya. Iya, baru Begitu sekarang. ngobrol ya. Iya ya ternyata. Iya, ya baru sekarang. Baru sekarang. Gua sama temen-temen geografi juga nggak ngobrolin jurusan kita keren. Iya. Malah kita iri sama anak teknik, sama anak FE. Iya. Mereka dapat perusahaan-perusahaan yang lebih bonafit. Iya, karena yang dicari adalah orang yang membangunnya, bukan dicari orang yang punya kompetensi untuk mengapa ini harus dibangun gitu kan, sebenarnya geografi manusia kali ya. Iya, Kenapa ini harus dibangun gitu? Udah nggak dipikirin. Yang dipikirin ayo gimana cara ngebangunnya orang anak teknik. Iya itu Iya, yang untung apa enggaknya anak ekonomi gitu ya. iya lebih ke situ sekarang. Kayak lebih ke Trennya situ. masih ke situ sih. Iya. Ya mudah-mudahan di Indonesia emas nanti geografi manusia banyak yang butuhkan lah. Semoga. Devan, terima kasih Van udah di sini. Terima kasih, Cing. Akhirnya ngomongin geografi nih. Pertama kali gue akhirnya merasa geografi keren. Iya, alhamdulillah jadinya. Alhamdulillah. Ternyata ada jurusan keren yang underrated ini berarti. Underrated. Istilahnya underrated. Underrated. Ya. Iya. Lo overspec, jurusan lo underrated berarti. Makasih ya Van, mudah-mudahan sehat Terima kasih, terus. Cing Abdel. Kegiatannya berhasil semua, berkah, sehat selalu. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.